Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan saudara kita Yos tentang apakah Adam dan Hawa itu selamat dari neraka. Ya, demikian kata Yos ya. Shalom Pak Re. Menurut yang Pak Re pahami, apakah Adam dan Hawa itu diselamatkan? Ya, saya jawab. Oke bro, terima kasih buat pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kita itu tidak mau bila suatu kebenaran itu ditentukan atau berdasarkan menurut kata manusia, siapapun juga lah, termasuk saya bro ya. Kenapa ya? Karena manusia itu bisa salah bro. Nah, tapi kebenaran itu harus berdasarkan menurut kata firman Allah atau Alkitab bro. Why? Ya karena Allah atau Bapa yang bernama Yesus itu kan tidak bisa salah dan tidak bisa dusta bro ya. Ini ayatnya ya, Bilangan 23 ayat 19. Demikian bunyi firman Allah. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, paham kah? Lalu Yos ini berkata, oh oke Pak, paham Pak. Jadi kalau menurut firman Allah atau Alkitab itu bagaimana Pak? Apakah Adam dan Hawa itu diselamatkan apa tidak Pak? Karena kan Alkitab juga berkata Pak bahwa keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus saja Pak. Nih ayatnya Pak, saya bacakan di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12 Pak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, Dia ini huruf besar ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Nah, maksudnya gini Pak, padahal kan zaman Adam dan Hawa itu kan belum ada Tuhan Yesus Pak. Jadi bagaimana itu ya Pak ya? Ya, saya jawab, baik. Nah, kita harus tahu dulu bro bahwa sebelum manusia itu dihukum, maka manusia itu harus menjalani penghakiman atau harus dihakimi dulu bro. Ini ayatnya ya, ada di Ibrani 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Allah. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Jadi kita tahu bahwa sebelum ada penghukuman itu ada penghakiman dulu gitu loh. Ya, jelas ya. Nah, kita tahu bahwa ada 3 zaman yang Alkitab tuliskan ya, yakni zaman sebelum adanya hukum Taurat, lalu ada zaman Taurat, dan kemudian ada zaman kasih karunia bro. Jadi ada 3 zaman ya. Dan penghakiman itu dasarnya beda-beda antara zaman yang satu dengan zaman yang lain bro. Lebih tepatnya ya, bahwa keselamatan dari hukuman kekal neraka itu antara zaman yang satu dengan yang zaman yang lain itu berbeda-beda dalam menentukannya bro. Begitu loh. Paham nggak? Lalu Yosni berkata, maksudnya bagaimana Pak? Ya saya jawab, ya maksudnya pertama kan adalah zaman pre-Taurat atau sebelum adanya hukum Taurat bro ya. Nah, zaman sebelum adanya hukum Taurat itu semua orang itu dihakimi menurut perbuatannya bro. Nah, ini ayatnya ya, ada di Roma 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya di Roma 2:6 nih ya. Sekali lagi saya ulang, ia akan membalas setiap orang menurut
perbuatannya. Kemudian ada di Wahyu 20 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, ini perhatikan setelah itu ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, paham gak ini ya? Jelas kan? Jadi pada masa itu ya, sebelum adanya hukum Taurat, itu manusia tuh dihakimi menurut perbuatan mereka gitu loh bro. Paham ya? Oke, nanti kita lanjutkan kepada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.